Tahu nih. Orangnya kira-kira boleh ceritain, Lik, gimana ke teman-teman, Lik? Orangnya gak mau ya, dia ngomong gak mau ya. Betul, betul. Orangnya kalem-kalem tapi closingnya Nah, gede-gede, ya, kerjanya mantap banget, ya, keren banget Nil. Dan dia, gue lihat orangnya visinya gede banget di bisnis setuju. prudensial Nil. Setuju banget. Jadi Bener, beliau ini nggak pernah miss achievement dan juga bener, promosi dari awal join sampai sekarang loh teman-teman. Luar betul, biasa. Dan juga kita nggak cuma lihat hasilnya, tapi kalau yang belum tahu, kita pribadi tahu ya, Lik, bener, bahwa beliau ini kelihatan banget orang yang rajin karena konsisten teman-teman. Betul betul, banget ada closingan-closingan gede, tapi juga dia punya case, punya closingan yang konsisten teman-teman. betul. Dan di awal ini tanggal berapa? 8. Beliau itu udah kerja, udah ada closingan yang besar teman-teman. Yang hidupnya Oh, luar biasa banget. ya, Jadi pastinya kita mau belajar banget dari beliau ini, betul banget gimana Nil. caranya punya berkat kayak dia lah, pasti punya kapasitas dan juga proses seperti apa sih, gitu ya, Lik ya. Betul, ya. Dan juga kita mau lihat video profilnya. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down. Dan juga hari ini Ko Martin bakal ditemani oleh orang yang tepat Betul buat sekali. temenin ngobrol Ko Martin. Kita Betul. sambut juga Om Victor. Oh, Victor. Oke, silakan Ko Martin mau sebelah kanan kiri. Bebas. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Kita mau ngobrol bareng nih ya sama Ko Martin. Tapi sebelumnya, hari ini kan hari yang baru, legacy di awal tahunnya M3. Boleh nggak kita mingle ya? Mingle. Nah, mingle gimana caranya? Seperti kalau kita di Seeker sih, biasanya gue ngitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai situ. Terus nanti kalian pisah tempatnya. Ya, di random jadi ya. Oke, supaya kenal satu sama lain. Karena kita pengen 45 menit ke depan, teman-teman konsen, dengerin Martin, kita juga nggak akan selama gimana, tapi boleh saling kenal juga kanan kirinya. Boleh ngitung dari Jill? Lima, oke. 1, 2, 3, 4, 5 belakangnya ya. Nah, terus kenalan dulu ya, kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal, kalau nggak say hi. Sambil kita prepare.
Udah kirim ke gua. Mau nyapa yang online juga kayaknya ya, Tin, ya? Ya, buat teman-teman online. Halo semuanya yang online. Halo, ada siapa? Suka lupa gua kalau online. Apa? Di awal ya. Atau tengah-tengah. Bebas aja sambil jadian nyantai. 3, 1, 2, 3, 4. Eh, 2 sini ya, 3 sini ya, 4 situ ya, 5 belakang. Nah. Boleh kenalannya, boleh kenalan, boleh saling sapa. Kalau yang nggak pernah lihat boleh. Hai Nita, Siandi, Aristo, Halo. Felisa, Niken, Anggi, Marnov. Marnov ya, ada Marnov, ada Aswin, ada Ronald. Hai. Pi. Oke, boleh duduk, boleh duduk. Masih ada yang belum kenal nggak kanan kirinya? Hah? Nah, terus kalau udah kayak gini kan udah saling nggak, kanan kirinya saling orang baru nih. Ya, jadi nanti kalau ada yang main handphone nggak beres-beres kasih tahu ya. Kanan kirinya tahu ya. No hard feeling soalnya biasanya. Oke. Martin mau kata sambutan dulu. Selamat pagi teman-teman. Oke. Iya, pagi dong. Enggak, udah tadi. Jadi teman-teman selamat datang di tahun 2024. Harapan gua di tahun 2024 ini kita semua di Legacy dapat achievement yang terbaik. Jadi kalau hari ini gua boleh diajak Ko Victor sharing sebenarnya serba dadakan ya Ko ya. Jadi gua tuh dapat WA dari Ko Victor. Ngapain ya orang WA gua ya, malam-malam lagi kan, hari apa ya, kok Jumat kali ya. Lu M3 ya, kok nggak salah, gue bilang baru minta hari ini. Tapi oke, tapi gue nggak bisa bawain bahan, gue belum siap apa-apa. Kita talk show aja deh, kita ngobrol, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngasih tema tahun 2024 ini kita Greater Together. Jadi apa yang gue coba jalanin, yang gue udah jalanin 2022 sampai 2023, gue coba share aja buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang dirasakan bagus, dirasakan cocok, boleh diambil, yang nggak cocoknya boleh dibuang. Gitu teman-teman. Ya. Yes, oke. Nah, berarti nanti kita rule-nya ya kalau teman-teman mau tanya aja karena kita sifatnya talk show jadi lebih santai, lebih apa ya, lebih ya pokoknya flow aja ya. Nah, oke, Tin. Buat beberapa orang mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, tapi boleh nggak ceritain sedikit background singkat dan achievement Martin nih di Prudential perjalanan Martin. Gue join di Pru sebenarnya tahun 2022, tapi gue kenal Pru itu dari 2005 teman-teman. Jadi basically-nya gue memang kenal asuransi karena kesadaran sendiri aja gitu. Nah, kenapa gue belajar, kenapa gue punya polis di tahun 2005, sorry, karena gue ngerasa waktu itu gue takut kena resiko kalau gue sakit. Ke satu itu. Nah, sebenarnya dasarnya apa sih sebenarnya gitu teman? Karena gua itu waktu gua zaman dari kecil gua hidup di sebuah keluarga yang cukup, tapi sampai tiba-tiba di sekitar gua SMP itu gua ngalamin hal di mana orang tua gua ngalamin kebangkrutan gitu teman-teman. Jadi di situ gua semua belajar hampir semua sendiri. Artinya apa? Gua di SMA udah mulai coba cari duit, ya. Sampai gua akhirnya cuma berpikir kalau gua sampai sakit parah,
kayaknya bokap gua nggak bisa bayarin gitu. Oh, Nah, jadi ada kesadaran itunya ya. ada kesadaran itunya. Makanya waktu 2005 itu gua udah kuliah, gua akhirnya memutuskan beli polis. Nilainya waktu itu 500.000 teman-teman sebulan. Berat loh teman. Sampai lapse juga sempat. Oke. Lapse tapi gua pulihkan. Jadi sampai hari ini polis gua masih polis gua yang lama, 2005 Wow. gitu teman-teman. Mindsetnya luar biasa ya. Jadi ngerti asuransi dari awal ya berarti ya Tin ya. Ngerti, tapi gua lihat asuransi dari dulu gua lihat asuransi ya gua beli buat proteksi aja. Jadi gua Oke. nggak pernah mikir oh nanti ada cuan. Nah, kalau ikut dapat cuan ya berkat ya, tapi Benar. gua lihat bahwa asuransi gua sesuatu yang bisa proteksi gua kalau sampai gua sakit gua aman. Oke. Gitu. Nah tadi lu cerita sempat berapa kali jadi partner juga sebelum di sini kali ya Tin ya. Gua pernah 3 kali sama sekarang jadi partner. Oke. Pertama 2006 Oke. waktu gua punya polis, kemudian agent gua ngajakin. Oke. Waktu itu kan masih cari-cari ya apapun dikerjain lah ya. Ya udah oke jalanin enggak gitu. Tahun 2015 kurang lebih saya lupa saya punya polis kedua di Pru. Kebetulan yang prospek gua tuh temannya Cici. Waktu itu kita Oke. lagi di Guangzhou di Cina, ketemu dia ngobrol. Abangnya ngobrol kerjaan bisnis sampai akhirnya dia juga baru join di Pru. Orang Jakarta. Dia prospek gua waktu itu kan. Karena nggak enak, bahasanya nggak enak. Dengan ujung-ujungnya udah lu dapat commission lu jadi agent aja. Oke. Gue bilang gue udah punya Prudential. Enggak, lu bisa punya polis isinya yang lain gitu. Isinya ternyata waktu itu gue beli ISCC sama penyakit kritis. Sampai sekarang pun masih hidup polisnya. Jadi gue beli di situ, gue diajak lagi, gue join. Ini lebih serius tingkatannya. Gue coba belajar sama dia. Cuman mungkin karena masalah waktu, masalah jarak, gue nggak jalanin juga gitu teman. 2015 itu ya Tin ya. Sekitar 2015 Oke. ya. Pak. Selanjutnya. Udah, jadi ya udah, gue leave it aja. Terus kedua, Oke. gue ngerasain waktu itu belajar unit link kayaknya susah banget ya. Sampai sekarang juga susah sih sebenarnya. Ya itu. Jadi ya udah, aduh kayaknya bukan passion gue. Dulu orang ngomong gitu kan, bukan passion gue gitu kan. Gue baru tahu arti passion tuh sekarang waktu gue di legacy gitu. Sebenarnya bukan itu halnya. Tapi karena gue nggak mau jalanin dan gue nggak pede dengan produk yang gue punya waktu itu. Jadi ya udah gugur dengan sendirinya gitu. Nah, akhirnya 2019 2022 gimana? Tin? Aduh story ini mungkin udah sering didengar ya teman. Ya. Jadi sebenarnya tapi ada yang belum pernah dengar ya. Ada Oh, yang oke. oke. Soalnya. Jadi story-nya sebenarnya kalau boleh dibilang accident teman-teman. Bagus ini accident-nya. Jadi sebenarnya gua waktu itu sama Edo tuh gua nggak kenal. Jadi waktu itu gua ada sepupu gua, temannya Ricky juga agent gua hari ini hadir. Thank you nih kok Ricky. Oh. Jadi gue punya suaminya sepupu gue lebih tepatnya deket banget sama gue, sering ngobrol, kita ada join bisnis bareng juga, ajak gue main badminton ceritanya gitu. Ya udah gue ikut aja. Di lapang itu ada si Edo, teman. Jadi Edo itu agentnya sepupu gue, temannya sepupu gue, karena itu grupnya mereka, gue ikut ke grup mereka. Nah singkat cerita ada satu waktu gue main ke rumah temen gue yang mana dia adalah seorang single parent, cewek punya anak masih kecil umur 3 tahun. Jadi pada prinsipnya cuman ngobrol, cuman sharing, ngobrol. Posisi gue juga bukan agent, jadi dia cuman ngobrol sama gue tentang beratnya hidup gitu ya kasarnya ya. Jadi struggle life-nya dia seorang single parent harus ngebesarin anak, dia cerita, Tin gila ya sekarang biaya hidup tuh gede banget. Iya gue bilang. Biaya untuk sekolah, anak lu sekarang belum sekolah, gue bilang bentar lagi anak lu sekolah kerasa tuh. Kedua biaya ya lu makan, lu les nanti segala macam tuh gede banget. Nah iya sih bener ya, tapi kebayang ya kalau nanti sakit. Nah dia tiba-tiba nyeletuk kayak gitu. Nah terus gue bilang, aduh kalau sakit mah nggak kebayang bro, gue bilang sis, gue bilang sorry ya. Nah kenapa kata dia? Karena gue punya story 2009 aja bokap gue sakit jantung. Waktu itu dolar Singapura 7.000 habis hampir 1 miliar gue bilang. Jadi ya sekarang kebayang lu sakit DB buat anak lu aja mungkin gak akan cukup 5 juta gue bilang. Ya paling sedikit mungkin 2 digit gue bilang. Iya. Nah pertanyaan gue sama lu hari ini, lu punya insurance gak? Kalau gue udah gak pusing karena anak gue sejak lahir gue pasti paksain beli insurance. Gak punya kata dia. Kenapa?
berat bayarnya. Berat itu relatif, gue bilang relatifnya berapa? Ya gue bayar 2 juta, yang anak gue bayar 750.000. Nah gue nggak tahu, mungkin 750.000 buat gue berat, buat lu enggak, atau sebaliknya. Jadi menurut lu gambaran lu asuransi berapa sih? Nggak, gue bilang. Belum pernah ikut training itu bisa ngomong gitu ya Tin ya? Bisa. Nggak tahu si Edo udah pernah prospek gue ya, gue lupa ya. Pokoknya gitu. Iya, iya. Tapi sangkitnya gue cerita, sekarang gua tahu kayaknya asuransi udah ada yang kayak BPJS tuh, gua bilang pede aja. Jadi lu bayar aja, pokoknya Oke. setiap bulan lu anggap nggak ada investasi, duit lu angus. Berapa ya kira-kira? Paling anak segede lu paling gope, gua bilang. Gope ya? Ah lumayan juga gope. Lu pikir, gua bilang, lu seneng makan di Justus sama anak lu berapa sekali makan, gua bilang. Oke. Ya 400.000. Lu sebulan berapa kali makan? 3 kali, 4 kali. Ya lu kurangin lah sekali makannya sebulan. Nah, singkat cerita, mau nih, oke, mau bikin, hitungin deh gua kasihlah ke Edo, gitu ceritanya. Gua kasih ke Edo, dihubungin sama Edo, coba dikontak atau gimana, pokoknya orangnya nggak mau ngerespon Edo gitu. Nggak tahu suara Edo jelek atau apa mungkin ya, pokoknya nggak direspon teman-teman. Nah, Edo bilang, kenapa kok nggak kok teman lu nggak ngerespon tuh? Ya udah, otomatis gue balik lagi ke dia dong. Itu ada yang cari lu, kenapa lu nggak respon? Gua mau beli polisnya sama lu, bukan sama orang itu katanya. Ya itu, Koriko masih ada belum training Ko Jeffrey ya? Gua takut banget kalau ada Koriko. Ya, jadi gitu akhirnya Edo bilang kok udah aja lu jadi agent demi bantu orang. Cuman itu satu katanya, demi bantu orang. Ya. Simple banget ya, awalnya itu aja Tin ya. Cuman gitu, yang gua nggak Oke. pernah nyangka. Nah, gue jadi agent udah 2 kali gue bilang nggak pernah berhasil, kayaknya balik lagi bukan passion gue dok. Nah, dia dengan pede ya jawab passion gitu kan. Tapi gue balik lagi mikir, gue pulang, gila ya gue buat bantu orang kok gue nggak mau gitu kan. Ya udah deh dok, take it gue bilang. Oke. Oh ujian bayar pego, kok bayar dok gue bilang ujian. Bayar aja, gue bayar pego karena gue retaker kan waktu itu kan. Komisi berapa dok? 90.000. Orang tuh kata. Pada bantu orang ini. Benar-benar bantu orang namanya kan. Tekor lakban. Jadi ya udah akhirnya gue jadi agent, masuk. Nah si Edo ini pinter. Ini Edo ini kayak kalau orang bilang kayak belut. Kalau Rai, Gimana. gua itu kan orangnya paling kalau udah nggak mau punya mindset, gua nggak mau jalan insurance ya udah. Tapi Edo tuh belut kok. Di mana? Pinter nanya. Nggak bilang kok gua di TKI nih. Oh gua tinggal ngomong dong, gua lagi di Sukajadi dok, beres dah. Kok di mana? Di rumah. Oh gua di TKI ngopi yuk. Gua orang paling nggak bisa nolak teman-teman ya. Jadi ya udah oke, ketemu. Oh ini begini. Dia jelasin lah kurang lebih tentang. Tapi satu hal yang gue dapat waktu itu Edo bilang, lu ada bisnis insurance itu kayak gini. Nah gue selama ini tuh kayaknya nggak pernah dapat bisnis insurance. Apa yang gue bedain teman? Kalau dulu gue punya mindset bahwa gue jadi agent insurance itu cuma jualan. Gue nggak pernah tahu strata lu jadi AD itu gue nggak pernah dapat selama gue ada kali jadi agent. Jadi gue dengerin kok beda ya kayak sama yang dulu gitu kan. Nah di situ gue belajar, meskipun hati kecil gue belum mau jalanin juga. Kedua gue mulai mulai kepo nih, pengen tahu nih si Prudent punya produk apa sebetulnya. Nah karena gue pribadi, gue kan mindset gue penting tentang insurance kok. Jadi waktu 2019-2020 deh, gue tuh nyari asuransi jiwa pribadi sebenarnya. Kebetulan gue nyari nanya ke agent gue. Oh Prudent nggak ada yang kayak gitu, karena gue pengen punya asuransi jiwa yang Tradisional ya. Tuh, gue pengen bayar 10 tahun, gue dapat 1 miliar, 2 miliar, tapi gue nggak ada beban di kemudian hari. Gue nanya ke agent gue, kayaknya warisan belum launching deh waktu itu ya. Jadi akhirnya gue beli di Sequis teman-teman. Sequis itu punya produk sampai hari ini masih hidup juga polisnya gitu. Jadi ternyata hari ini waktu Edo bilang di Prudent udah ada produk kayak gini, wah ini bagus banget gue bilang kan. Kenapa gua nggak pelajari? Akhirnya gua pelajari sendiri, gua baca-baca, coba nih gua jualan ya. Gua udah punya jadi agent, kenapa gua nggak cobain? Jadi waktu itu bulan Maret tanggal 28 polis
pertama nasabah gue tuh issued, akhirnya gue sampai dari Maret sampai April gue coba jualan, dapat nasabah pertama, memang masih dari klaster keluarga, berarti ya kita start dari situ. Nah, sebulan jadi agent dapatnya bukan hanya closingan teman-teman, dapat cobaan. Cobaannya nasabah gue yang pertama beli polis, telepon, waktu itu gue lagi di Bali, lagi liburan, anak gue panas demam, teman. Yang baru beli polis tuh, Baru yang tadi yang itu yang pokoknya pertama. bukannya ke lu aja Tin gitu ya. Orang itu, jadi anaknya kan Oh. belinya 2 tuh, mamanya sama anaknya. Anak gua panas dengan pede dong, bawa ke rumah sakit masuk UGD. Kan udah punya asuransi ya, Dok, itu nasabah. Elah kok, eta polisnya udah sebulan apa belum cenah? Ada hitungan nih? Oh iya ada, oh iya gue lupa, gue bilang. Lah, buka aplikasi Proof Spirit teman-teman tanggalnya 28 Maret dan hebatnya dia masuk rumah sakit tanggal berapa? 3 Mei ya? 3 apa 4 Mei gue lupa. Persis berarti sebulan lebih 3 hari. Dan hasilnya cashless full 100% payment. Wah. Jadi memang itu sedikit story-nya dari awal seperti itu. Jadi makin confident dong itu ya. Makin confident gitu sebenarnya. Dari situ gue yakin sekarang memang Pru sendiri memang bayarin klaim, udah pasti bayarin klaim gitu. Dan memang sampai hari ini gue pegang nasabah-nasabah gue sampai detik ini nasabah gue nggak ada yang klaimnya ditolak gitu kok. Oke. Jadi itu sebenarnya cerita Martin mah dari awal sampai sekarang itu mulainya sebenarnya pelan-pelan juga ya Tin ya, nggak langsung. Pelan-pelan. Ini kayaknya calon agent double star club enggak ya Tin ya? Nggak ada kok, Edo ceritain tentang startup gue omelin. Enggak ya. Lu kasih PHP ya sama gue ya. Oke. Start Club New Agent 600 juta. Ini closing gue berapa yang ini? 900.000. Berarti 900.000 kali 12, 9 juta. Gue hitung 600 bagi 9 juta. Jadi 60 orang ya doang. Gimana dapatnya? Gue bilang kan. Orang nggak tahu bisnisnya kayak gimana, cuma tahunya closing 900.000. Gue pikir semua nasabah pasti range angkanya di segitu. Iya. Ya. Tapi waktu lu datang ke sini lihat Philip, gopeceng, gopet yau teman-teman. Ternyata bisa gitu. Oke. Nah, Tin terus akhirnya tuh 2022 tuh chiefnya apa aja sih Tin? Ceritain lagi tadi kan tempat. 2022 pertama gue join di Maret. Jadi Mei banget, mepet banget gue achieve akhirnya Pro AD. Wow. Target 150 juta. Oke itu gue achieve. Jadi dari Maret di akhir Mei itu gue achieve Pro AD. Kemudian selanjutnya apa ya dok? PPC ya kalau nggak salah ya. Target gue PPC dulu. Waktu itu ada Bangkok ya. Oke. Achieve juga. Waktu masih panjang ya. Udah akhirnya gali ke New York. Wow, applause dong Di New York teman-teman. Nah ini path-nya buat teman-teman yang baru sama ya Tin ya. sama. Maret, April, Mei achieve. Habis itu PPC ya. Berarti kita selanjutnya kalau PPC berarti di Hong Kong ya. Sekarang nggak ada PPC. Kita dari Legacy ada Legacy Hong Kong. ya Hong Kong. Nah setelah itu Star Club ya. Club. Oke. Nah Tin, akhirnya 2022 Gilang Gemilang. Ya 2023 berarti lebih gampang dong. 2022-nya Gilang Gemilang gitu ya Tin ya. Lebih gampang sih sebetulnya sedikit lebih gampang dalam hal lu menjalankannya. Oke. Lu produk pasti lebih kenal, lu ketemu orang pasti lebih hebat, lu pasti lebih biasa. Ya. Objection lu sama orang juga pasti lebih hebat, udah lebih tahu gitu ya. Kalau dulu pertama gua masih ingat banget tuh gua prospek saudara gua, sepupu gua. Kebetulan orangnya apa ya sebutnya tadi uang sampai Rp1 juga dihitung. Oke. Gue dalam prospek ya. Berapa Lip? Cermat, bener. Jadi satu pertanyaan yang bikin gue sampai keringat dingin waktu itu. Ini duit gue jadi ayah sakit menang di mana angkana? Lu bayangin duit unit link, saldonya ada segini, polisnya dari tahun 2002. Duitnya menang sini jelaskan ke saya nggak mau tahu. Oke. Keringat dingin dah. Mau jelasinnya gimana? Lu angka biaya akuisisi berapa juga nggak tahu. Nggak tahu. Biaya asuransi apa juga nggak tahu. Ya di situ untungnya teman-teman, waktu gue masih belajar itu prospek sama orang-orang circle terdekat. Jadi waktu buat teman-teman yang masih baru jalan, lu belajar dari klaster terdekat lu. Karena waktu lu prospek ke mereka dan lu ada salah atau lu nggak bisa, mereka pasti ngertiin lu. Start dari situ teman-teman. Jadi gue buat belajar, gue cuma jawab, kok ini teh ya gue rada menghindar sih. Kok ini angkanya ngitungnya ribet.
nanti gue minta waktu ya 2 hari ya. Gue Oke. pasti hitungin detail. Padahal gue nggak bisa jawabnya. Ya gue pulang ya kerjain aja ya Dok. Gue tanya Dok ini gimana gitu kan. Tanya ke leader ya. Tanya Nah, gitu. tanya ke leader. Nah, terus Tin, jadi 2023 sendiri awalnya gimana Tin? Perjuangannya langsung lancar kah? Karena kan 2023 Martin promosi agency director, terus apalagi achievementnya 2023? 2023 ya. Ah, 2023 kalau di Runut pertama itu gue achieve MYLC ya. MYLC. MYLC 2023. Kemudian Pro AD. Oke, Pro AD dia Sport diulang ya. lagi ya, suppose Ya. ya. Oke. Kemudian apa ya Dok? Lupa gue Dok. MYLC, Pro AD, Start Club. Start Club double. Star Club. Nah, Double dikit jadi ya. kalau gue cerita double, gue rada sedih sebenarnya. Oke. Jadi perjalanan gue 2023 itu cemerlang banget di awal Januari sebenarnya. Cemerlang Januari gue udah beres Star Club teman-teman karena ada bonanza ya. Tapi balik lagi 2023 kenapa terasa lebih mudah buat gue karena gue nggak prepare itu di Januari. Jadi dari waktu gue confirm Star Club New York 2022 itu di bulan Oktober, gue nggak tinggal diem, gue nggak tinggal puas, tapi gue tetap prospek orang. Ya. Di situ dengan prospek tetap jalan, gue hitung-hitung, gue gimana target segala macam. Kebetulan di Januari ada bonanza, gue closing itu. Oke. Jadi bonanza gue di Januari sekitar 350 juta. Gitu. Sebenarnya secara Star Club udah beres gitu Januari. Tapi Februari gua nyantai, Februari gua bahkan nggak ada closing teman-teman. Begitu gua ada libur ke luar negeri jadi gua nyantai. Tapi gua pulang lagi kok malas-malasan gini terus ya. Sayang gitu kan. Sedangkan gua punya target selanjutnya adalah promosi AD waktu itu. Selain itu Gol lu awal tahun apa tuh 2023? masih AD dan Star Club sama Oke. MYLC. Sebenarnya gue pengen ya, gue lihat Edo kemarin dapat Korea PLC kayaknya Oke, asik enak banget juga ya. gitu kan. Ya udahlah gue kejar MYLC Dok. MYLC berapa sih kira-kira? Karena MYLC kan bukan angka Star Club lu pasti dapat, Iya. tapi lu di ranking kan. Iya. Lu harus tahu kira-kira ranking lu ini masuk nggak lu pasti dapat. Jadi lu compete sampai detik terakhir juga belum tentu lu dapat. Iya. Nah, dong 450 juta API cukup nggak? Tambahin lah kok. Nggak tahu pintar-pintarnya tambahin sampai akhirnya gue closing di 600 waktu MYLC ya akhirnya dapat gitu kan. Jadi memang waktu gue jalan itu planning awalnya yang kecil-kecil gue udah lebih jelas gitu kok. Star Club udah keharusan waktu itu gue bilang 2023. Promosi AD juga keharusan. Karena gue pikir angka 900 bukan angka yang kecil gitu. Kalau lu kerjain di akhir itu berat. Tapi kalau lu dicicil lo ikutin flow-nya itu pasti lo dapat gitu. Ya. Jadi waktu itu gue cuma planning kan Pro AD 150 juta. Kemudian MYLC, kemudian bonus extra OR. Oh, jadi lu menangin yang kecil-kecilnya itu menangin semua ya Tin ya? Karena waktu gue jadi AD kan extra OR 150 juta per 3 bulan. Finish gue 4-4-nya gue full gue dapat. Wah. Gitu. Jadi karena gue bikin 150 juta setiap 3 bulan ya gue harus achieve itu kok. Kalau tuh lu achieve yang kecil, yang gede lu pasti dapat. Nggak mungkin lo miss gitu kan. Itu tipsnya buat yang baru-baru nih, yang mau ngejar, siapa yang mau ngejar agency director nih? Nah, ya. Nah, siapa yang mau ngejar AD? Sama, tadi juga tipsnya dari Ko Martin semua udah ada ya? Iya, flow-nya udah ada kok, semua udah dibuat. Nah, Tin, gini, tadi kan goalnya Martin ada, tapi ceritain sedikit dong. Kan orang kalau lihat mungkin cuma lihat naiknya. Tapi tentunya ada masa-masa di mana Martin ngerasa nggak gampang dan sebagainya. Pasti ya teman-teman juga mungkin gue yakin Ko Victor yang udah belasan tahun, Philip, Revin, Arya semua pasti ngalamin masa up and down. Benar namanya bisnis ya. Namanya bisnis. Lu di bisnis apapun pasti ngalamin hal yang sama gitu, nggak mungkin enggak. Jadi waktu gue 2023 itu gue di tengah tahun gue agak down teman-teman. Terus terang waktu itu target gue ke promosi AD masih lumayan, tapi gue jalanin prospek, closing kayaknya kok dikit banget gitu kan. Sampai gak ada hasil gitu. Gak ada hasil, cuman gue ingat begitu, gue selalu bilang, lu tiap bulan gue harus punya closing. Gue tiap bulan gue harus punya closing. Gue masih ingat banget di bulan Juli 2023 itu, bulan itu gue belum punya closing satupun kok. Ya. Waktu itu momen Juli itu tiba-tiba istri gue masuk rumah sakit di akhir bulan Juli, demam berdarah. Ya udah, gue bilang hopeless. Ya gue nggak punya harapan lagi. Bulan ini gue pasti nol. Padahal gue udah punya target setiap bulan gue punya closing.
Gue harus di rumah sakit itu tanggal 27 28 gue ingat banget, tiba-tiba Edo bilang, "Kok di mana?" Gue bilang di Melinda, Dok. Gue lagi di itu ya, Dok, di apa namanya tempat kopi di belakang teh. Bukan abnormal, kok jadi abnormal. Apa? Waduh. Bukan, di sini di kantor yang kita biasa calling day. Apa, Bo? Apa? Jurnal. Nah, jurnal. Oke, aduh gue bosan di rumah sakit, gue ke jurnal aja. Datang gue ke jurnal. Padahal gue nggak mikir apa-apa, cuman gue waktu itu gue udah buntu, gue cuma berdoa, Tuhan kalau lu kasih kesempatan hari ini gue bisa closing di bulan ini, pasti terjadi, gue bilang. Oke. Gue pulang, udah datang naik motor ke sini, nyusul Edo ke jurnal, ketemu teman gue di koi. Koi bubble tea tuh lagi Bubble duduk. Koi, ha. Nah, padahal teman gue yang deket banget enggak, udah lama gak ketemu, akhirnya ngobrol gue sama dia. Wah, lu di mana sekarang di Prudent ya? Gue lihat di IG lu, ya hebat gini. Bro, kebenaran gue mau nanya nih asuransi, gue tuh mau beli asuransi. Nih. Oh. Bisa kayak gitu kan di luar nalar. Benar teman-teman. Cuman hari ini orangnya nggak ada. Hari ini dia jadi agent gue. Wah. Nah itu yang closing tadi kemarin paling gede di awal bulan tuh orangnya tuh. Jadi dia nanya, serius, gue pengen nanya ya. Gue barusan, gue tuh dulu gue di asuransi tetangga, katanya gue jadi agent juga. Ini gue udah dibikin ilustrasi. Ini lu liatin ya. Bilang lu mau beli apa? Mau beli kesehatan. Oh, oke. Kalau di Pru berapa sih? Gue hitung ya. Itu 12 juta sebulan. Nah, mahal di lu cenah. Di lu di sana berapa? Gue bilang 8 juta katanya. Hah, udah kesehatan di sana 8 juta. Gak mungkin gue bilang. Ini ada buktinya katanya. Ilustrasinya dia bawa-bawa. Gue lihat, gue baca. Lu mau beli apa sih? Gue bilang. Lu mau beli kesehatan, mau beli jiwa. Beli kesehatan. Nah, ini mah asuransi jiwa, nilai UP lu 200 juta. Nu bener mana cenah? Nu bener gua apa agent lu? Kata gua, lu tanyain aja lu beli apa. Ternyata dia itu asuransi jiwa. Yang dana 200 juta. Sedangkan dia beli kesehatan. Akhirnya dia confirm ke temennya, agentnya, oh iya bener kata lu, oke Tin gue bikin aja di lu 12 juta. Bulan itu 28 gue gak punya closing, dapat yang gue gak pernah prospek orang itu gitu teman-teman. Wow. Jadi balik lagi ya, kalau namanya berkat pasti ngikutin. Waktu Yes. kita mau kerjain, kita mau nggak menyerah, pasti itu ada gitu. Yes. Nah dari situ ya gue growth lagi, bangkit lagi, semangat lagi Oke. gitu. Nah, Tin, kan Martin tadi cerita balik ke Edo. Nah, gua tuh sedikit mau coba gali mengenai komunitas yang kalian punya nih, Be Brave itu ya. Nah, jadi apa sih peranan komunitas kalian itu dalam mendukung Martin untuk bisa promosi, Martin boleh achieve, boleh nggak ceritain sedikit? Jadi kalau 2022 pertama gue join itu karena gue ngerasa masuk ke Edo tuh Edo tuh punya rules teman-teman. Jadi waktu ada grupnya Brave itu syarat seseorang agent baru boleh masuk ke grup Brave waktu lu punya closing. Oke. Tapi ini hasil pembicaraan gue sama Edo juga, Dok, kenapa sih kayak gitu? Karena di dalam grup itu harus hidup. Ya, waktu lu isi membernya banyak dan cuman kayak kuburan, grup itu useless teman, itu poinnya. Lu nggak akan dapat semangat, lu nggak akan dapat dorongan buat Iya, teman-teman betul. di situ. Jadi waktu itu akhirnya gue masuk ke grupnya Brave dan anggotanya cukup banyak dan gue juga banyak yang nggak kenal dalam itu. Yang banyak orangnya silent. Gue tanya, Dok, ini gimana, Dok? Kita harus bikin grup ini hidup. Gimana caranya? Hidup simple kok, nggak susah, nggak usahnya. Yang penting yang tiap pagi ada yang ngingetin lu tentang sebuah quotes aja itu bisa ngidupin orang. Ya waktu lu suruh ketik bingo, waktu satu case berapa kayak gitu ada kan. Waktu gua pertama case, Dok, kok tulis dong gitu. Nggak mau, Dok, gua nanti dicapnya sombong. Gua bilang gua dalam aja nggak kenal kan. Ya iyalah. Gua bilang nanti gua dicapnya sombong atau ya. Karena dari community yang apa ya, sorry ya, Dok, pertama gua bilang waktu itu Brave belum terlalu hidup ya. Kita awalnya gue akuin dong itu grupnya kok sepi banget ya. Oh iya kok ini gabungan dari orang yang dulu udah lama, ada yang udah nggak aktif, ada yang masih aktif. Waktu orang yang nggak aktifnya banyak, yang aktif akan ikut jadi nggak aktif. Soalnya di situ tuh. Betul. Ya kalau lu nggak ada pemantiknya, lu nggak ada hidupin itu, grup lu nggak akan hidup. Iya. Ya, gue bilang lu harus hidupin itu. Caranya gimana? Mungkin someday kita akhir tahun kita review nih. Ya kira-kira yang masih kompatibel di grup ini, lu pertahankan, kita bikin grup baru, bukan kita kick orang yang lama. Iya. Itu cara-cara halus sebenarnya ya. Nah, jadi di situ gue mulai masuk nih, gue belajar sama itu. Bikin kok kalau bingo diketik apa, atau lu posting di Instagram waktu lu
dapat achievement top of the week misalnya. Hmm. Nggak mau dong, gue bilang itu gue di subnya sombong. Udah deh lu yang bikinin, gue tinggal repost aja, gampang kan. Oke. Nah akhirnya awal-awal gue jalanin itu teman-teman. Nah memang waktu 2022 gue ngerasain community yang gue dapet itu gue lebih banyak one on one sama Edo awalnya seperti itu. Tapi di hati kecil gue juga gue bilang bahwa Be Brave adalah community gue. Ya, meskipun waktu itu Yosua atau Ebo bukan tim direct gue, tapi gue ngerasa gue directnya Ebo juga directnya Edo, Yosua juga sama. Iya. Gue harus maju bareng-bareng gitu Oh. kan. Sampai gue pernah share sama Edo nih. Sorry ya, Bo ya, gue cerita tentang lu ya. Gak apa-apa kan, Bo? Gak apa-apa. Jadi gue lihat Ebo tuh, Dok, adik-adik lu umur berapa sih, Dok? Baru 27 ya, Ebo ya? 24. Kok teman-temannya seumuran gue ya, gue bilang hebat benar sih. Tapi, Soalnya dia juga tua mukanya kali ya. gitu ya, Bo. Nggak, mukanya nggak terlalu, perutnya. Nah, gue bilang, gila ini adek lu kalau dipoles, ini jadi, Dok. Gua bilang. Dia punya market, ya cuman maunya dia udah dapat belum? Nah dia mau dunya nggak? Kalau Koreko bilang main dunya ada nggak? Nah lu tinggal poles. Kok gue juga rada bingung kalau ngomong sama ibu. Gue inget banget Edo ngomong gitu. Yuk kita ngobrol bareng-bareng pelan-pelan. Lu butuh waktu dan hari ini terbukti. Inisiatifnya dari lu berarti ya awal-awal. Kita gue sharing. Jadi gue sama Edo tuh maksudnya gue sadar gue lebih senior dalam usia umur ya. Gue sadar gue lebih junior dalam hal insurance. Tapi dalam hal kayak gitu mungkin gue lebih bisa. Ya tapi gue sharing lah sama Edo kayak kemarin gue ada rekrutan satu juga yang awalnya gue nggak pernah kepikir ngerekrut orang ini. Itu teman komsel gue cuma Edo yang ketemu di Bali, kok itu rekrut orang itu bagus. Serius Dok, gue bilang. Iya, karena gue lihat kondisi dia lainnya nggak masuk qualified-nya gue awalnya gitu kan. Tapi hari ini dia udah join ya gue lihat effortnya bagus banget gitu. Dia seriusnya ada. Jadi buat gue community ini akhirnya lu waktu masuk dalam satu komunitas, lu harus ngerasa lu memiliki juga komunitas itu. Meskipun lu nggak ada tujuan di balik itu, lu harus memiliki. Itu ada momen di mana Edo juga cara apa ya ke Bali. Hari Senin kok kita harus tetap meeting. Gua nggak ada harus meeting, kok lu gantiin? Oke, gue bilang. Ya, itu gua ngobrol, gua meskipun ya gua nggak tahu mau sharing apa gitu, cuman itu TVV masih baru ya, kita sharingnya gue masih ingat di Kolibri. Jadi tetap habits, habits itu yang tetap ada. Ya, jadi gue ngerasa komunitas itu support banget sih kok. Gini, gua kan kenal Edo udah cukup lama nih, dan Edo achieve itu cukup lama tuh berusaha untuk bangun tim. Tapi gua ngerasa memang komunitas Edo growing setelah ada seorang Martin nih. Ya, nah apa sih yang bikin Martin awal-awal nih ya, lu senior umur lebih senior dari Edo. Ya mungkin kalau di luar tentunya banyak hal yang lu lebih tahu dibanding Edo, tapi lu mau tetap submit sama Edo untuk di komunitas. Oke, yuk kita bareng yuk Do yuk. Oke, kita ngebangun komunitas ini bareng dan jadi first followernya Edo tuh ya, benar-benar first followernya Edo. Nah, apa yang bikin lu akhirnya ada di situ tuh, Tin? Apakah habit, memang kebiasaan lu, atau lu ngerasa oke ini kayaknya memang perlu gua bantu untuk supaya bareng-bareng yuk, karena akhirnya juga pasti gua akan mendapatkan sesuatu, atau apa, Tin? Jadi satu poin teman-teman, kalau gua itu bisa apa ya, gua bisa fokus di dalam satu, misalnya dalam insurance ini, kenapa gua akhirnya bisa followers Edo, kalau Ko Victor bilang ya. Iya, betul. Jadi waktu pertama Edo ngajakin gua orang yang gak mau ikut dengan segitunya gitu teman. Jadi waktu pertama lihat siapa sih si Edo ini, itu pasti akan gua lihat. Ya, hari ini dia gimana, background dia dulu apa. Jadi gue lihat Edo ini 12 tahun di Prudential. Hari ini posisi dia, ya teman-teman tahu sendirilah, punya anak 2 di Bintang Mulia, rumah, Ica posisinya nggak kerja. Satu poin result kesimpulannya apa? Gue yakin bahwa bisnis ini ada hasilnya ya. Hasilnya. Betul. Gue lihat satu. Kedua gue lihat lagi, apakah Edo terlahir dari seorang yang ringnya bagus, keluarganya kaya gitu ya. Juga gue tahu bapaknya bro, gue bilang. Lu teman sama bapaknya? Gue tahu bapak. Arya teman bapaknya ya. Nah, jadi gue cuma lihat bahwa waktu itu gue putusin bahwa oke, cuman satu yang bikin Edo begini adalah Prudential, teman, atau legacy. Gue cuma lihat itu. Berarti ini bisnis tuh ada.
nyata gitu, ini buktinya gitu kan. Nah jadi dari situ gue belajar, oh gue pasti udah 50% gue yakin bahwa gue ikut di jalur yang benar. Nah akhirnya masuk ke community Be Brave, akhirnya masuk ke community Legacy. Nah, Nah lu semakin trust, lu semakin hidup dan lu pasti akan semakin growing di situ. iya. Nah jadi waktu gue jadi follower itu, ya gue lihat, oh dari sisi Edonya seperti itu. Masuk ke sini, gue kenal leader-leader kayak Ko Victor, ketemu Revin, gue ngobrol, ketemu Arya, gue ketemu Revin pertama di Pro AD Bali. Gue nggak tahu aturan Pro AD yang leader lama bisa dapat Pro AD lagi ya. Gue pikir agent baru banget, polos gitu kan. Tahu-tahu senior bro, gue kaget. Nah, dari situ Edo bilang tuh si Revin tuh bagus gini kok, lu harus belajar. Nggak banyak telepon, gue telepon besoknya, Pin kita ngopi yuk gitu kan. Oke. Jadi waktu lu dapat satu komunitas, lu pasti dapat sesuatu yang bisa bikin lu growing di situ. Ya gue lihat balik lagi kalau Be Brave menurut Ko Victor gara-gara gue nggak tahu karena gue nggak merasakan manfaatnya secara langsung. Ya jadi gue cuman jalanin yang buat gue bagus. Gue satu hal gue cuman pengen community gue bisa berkembang gitu, bisa dapat grow ya. Jadi kalau gue ngerasa Be Brave gara-gara gue nggak bisa ngomong. Mungkin kalau lebih baik kita tanya ke yang di Be Brave-nya deh gitu kan. Mungkin dari Edo atau Ebo boleh tambahin gitu. Sejak atau Yosua Yes, Wak. yang Siapa ngerasain gitu Yos. Lu kan lebih lama di gua sama dibanding gua di Uden kan. Lu lebih lama ada di grup itu kan. Nah, kenapa tiba-tiba Be Brave sejak Martin datang salah satunya jadi lebih semangat, jadi lebih apa? Boleh nggak ceritain, Yos? Oke. Good benar. Eh, Ya, awalnya mah kan gara-gara grupnya sepi kok. Terus Oke. udah gitu Ko Martin mulai ya ngerame-ngeramein. Awalnya mah kan share quotes gitu. Ini bapak-bapak banget, bapak. Saya mulai dari situ tiap pagi ya Oke. quotes rohani gitu. Oke. Cuman ya dari situ akhirnya jadinya kita mulai kepancing juga kan buat mulai ngebalesin thank you Ko Martin apa segala macam dan Oh, yang awal sharing justru Martin ya sebenarnya ya? iya bapak rohani. Kalau Ko Edo jarang share quotes Oke. yang ya selalu ada tulisan forwardnya sih. Nah tapi menurut Yose sih yang makin bikin hidup lagi sih kok ketika kita sering ngumpul di meeting unit. Oke. Jadi meeting unit itu maksudnya awalnya mah bukan dari grupnya rame dulu, habis itu baru si meeting unitnya rame. Tapi meeting unitnya rame dulu, habis itu secara otomatis di Be Brave itu tuh jadi tempat buat kita komunikasi semua ngakak semua apa segala macam Oh, keren banget. di situ gitu. Oke. Gitu sih. Jadi awalnya dari meeting unitnya dulu sih Yes. Yose rasa kok. Thank you, Yos. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini boleh nanya loh ya, teman-teman. Sekali lagi, ini menurut saya berharga banget ya buat teman-teman kalau mau jangka panjang ada di bisnis prudensial. Sebenarnya yang di sharing Martin, di sharing apa yang dilakukan oleh Edo, dilakukan oleh Yosua itu tuh ada benang merahnya dan teman-teman bisa pakai itu untuk teman-teman bangun bisnis. Ya, jadi jangan sungkan ya kalau mau nanya. Nah, selanjutnya, Tin. Udah aktif di Be Brave, akhirnya gue juga lihat dong, lu aktif secara di Legacy, lu juga punya sumbangsi, akhirnya kalau nggak salah BTO juga lu ikut tanggung jawab di situ ya. Nah kenapa Tin kok mau ke kolam lebih besar lagi kan pada udah enak nih kayaknya di tempatnya Edo aja udah cukup kayaknya. BTO ini nih. Tapi gini ya teman-teman ya, waktu pertama gue akhirnya kenapa jadi follower Edo karena gue trust bahwa Edo tuh Yes. benar. Yes. Waktu gue masuk ke Legacy, gue juga yakin bahwa ini komunitas yang benar. Itu dulu poinnya teman. Jadi kenapa gue mau jalanin, kenapa gue mau terjun di dalam divisi-divisi di Legacy, karena ya gue udah ya tahu bahwa Legacy itu benar, Legacy itu bikin gue lebih baik. Kenapa lu nggak bikin lagi Legacy lebih baik? Wow. Kan gitu kan teman-teman. Wow. Jadi sedikit share nih, kok sebenarnya Oke, kenapa silakan. waktu gue sering banget jualan sama orang cuma nanya, lu di Prudential ya? Ya, Prudential mana? Sering kan teman-teman pasti dapat gitu ya. Karena orang nggak tahu, oh anu dia, anu di Pascal, cenah. Oh itu mah boga si Andre Jawa nya cenah. Oh iya bener, hebat saya tak, enggak? Ya, lu bener nggak pernah nggak dapat kayak gitu ya? Atau oh no ayah si Victor, cenah kan gitu kan? Tapi gue satu hal teman-teman, gue nggak pernah dapat. Oh misalkan contoh ya Glenn, sorry, oh itu si Glenn no agentnya liar cenah.
Nggak pernah gue dapet kayak gitu, teman. Jadi waktu gue dapet, oh pasti positif gitu. Legacy itu bagus. Berarti ya bener kok, waktu Legacy itu kantor nomor 1 di Jawa Barat, omsetnya 34 miliar tahun lalu. Lu bayangin nomor 2, 3, 4 ditotalin aja nggak nyampe. Nggak tepuk tangan buat Legacy nggak apa-apa. Jadi lu punya komunitas yang benar gitu. Tapi kalau lu udah punya komunitas yang benar, lu di dalam itu, kalau lu nggak punya keinginan buat bikin komunitas lu lebih baik, ya sayang gitu. Ya, lu caranya gimana ya? Lu ikutlah divisi-divisi ini, tentu sesuaikan dengan kemampuan lu gitu kan. Iya. Ya kayak gua kemarin di BTO ikut karena gua tahu gua pengen ngerekrut di tahun ini, gua harus belajar lebih detail. Ada bahannya ya, ada kelasnya ya, lu ikut aja gitu kan. Ya lu cuma berkorban waktu doang kok, itu doang. Iya. Nah, jadi itu kenapa gua akhirnya mau join di divisi. Sayang banget ya kalau di satu Iya. komunitas yang bagus tapi kitanya pasif ya. Nah, itu sayang banget gitu kok. Iya betul. Belajar banyak kok gitu ya cara rekrut. Waktu gua siapin BTO itu kan secara tidak langsung lo tahu ya. Oh, jelasin BTO teh apa, cara Edo, cara Revin, cara Arya ngomong petnya bisnis prudensial tuh kayak gimana. Waktu lu sering lu dengar, lu pasti jadi expert di situ kok. Oke. Nggak tanpa lu harus waktu gua mau rekrut gimana belajar, karena lu udah pasti udah bisa gitu. Hmm. Sama kok, nggak ada beda, angkanya Iya, sama, iya. jalannya sama, jalurnya sama, Iya. itu doang sebenarnya. Oke. Wah, berarti satu tuh ya poinnya bahwa kita tuh perlu aktif di satu community, itu perlu aktif juga ya Tin ya. Applause dong buat Martin dong, keren banget. Nah, Tin, boleh nggak ceritain hari ini kan lu akhirnya kasih yang terbaik buat Be Brave, kasih yang terbaik buat Legacy juga ya. Sebenarnya balik lagi, kalau gue percaya ya apa yang lu kasih akan balik lagi. Nah, impact positifnya buat lu sendiri dan keluarga apa sih, Tin? Dari community yang ada, Tin? Gua dapat banyak banget ya dari sebuah community gitu. Dari Be Brave sendiri, yang pasti gua kerasa lebih muda, ketemu Yos, ketemu Ebo gitu ya. Dan secara umur jauh gua kerasa lebih muda, kan meskipun kadang-kadang nyebelin kelakuannya gitu kan. Tapi ya itu lebih muda. Kok Yohanes juga bakal lebih muda, rambutnya tumbuh lagi. Jadi lu pasti dapat kok. Ya. Oke. Yang pasti teman-teman, waktu lu punya komunitas yang hidup, komunitas yang benar, lu yang tadinya murung, rambut lu bisa ketawa gitu. Waktu lu, ya lu kebayang waktu Glenn bikin grup Fix AD gitu ya. Waktu itu Iya. sebenarnya gue rada-rada agak berat, masih kurang 400 juta di bulan Juli itu kayaknya gila, 400 juta berat banget. Karena gue cukup stuck di 5 bulan ya. Tapi gue kaget waktu finish, gimana seorang Dave Randy itu Eugene ya, gila banget buat gue. Ya, luar biasa gitu, gue kaget. Lihat Putri, tanggal berapa Put sebelum libur lagi murung di depan, jangan aja. Si Matre mana, Matre udah pulang? Baterai itu. Nah, Putri lagi galau, Tin, lagi pusing katanya. Hasil, wah edan Putri finish gue bilang. Iya. Tapi gue yakin Putri bisa gitu bukan karena diri dia sendiri, pasti ada faktor Glenn di grup itu, ada faktornya Dave Randy, faktornya Rian, semua itu hidup gitu. Iya. Ya. Justru waktu gua, mungkin kalau gua 2 tahun lalu, si Glenn bilang, kok lu finish pertama ya? Ya gua mungkin gak mau posting, nanti gua disangka sombong. Tapi hari ini mindset gua beda kok. Iya. Gua posting, gua akan jadi semangat buat teman-teman yang lain Asik gitu kan. banget. Ya gua harus berpikir dibalik cara pikir gua seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang masih berpikiran gitu, oh si ini closing gede, bukan sombong teman-teman. Iya. Tapi itu bisa jadi pemicu buat kita gitu. Yes, betul. Itu sih kok kalau community. Jadi buat lu sendiri impact-nya besar sekali Besar dong. banget. Buat semangatnya. Ya, buat itu dari sisi gua di jualan ya mungkin ya. Oh ya, yang tentang keluarga ya. Dan keluarganya gimana tuh? Satu hal lagi yang gua dapat banyak di Legacy itu, gua lihat sosok seorang Andre, seorang Ko Victor atau Edo sendiri pun ya. Tapi lu teman-teman sadar nggak sih kalau di Legacy kita dikuatin bukan hanya dalam hal insurance gitu. Ya, kenapa ada kelas kemarin tentang finansial ya, yang 4 minggu tuh gua nggak pernah bolong, meskipun gua bolong hari Sabtu datang ke sini. Begitu bolong gua sore gua setel tuh di YouTube. Gua belajar. Ya, gua terapin gimana hari ini gua harus bisa merubah. Gue coba ini, gue lihat Ko Victor bawa botol gede. Hari ini gue bawa botol gede 1,5 liter teman-teman. Meskipun riweuh ya. Seumur hidup gue nggak pernah bawa botol kok. Minum tinggal beli gitu, tinggal beli gampang. Tapi waktu itu memang duit yang mungkin kecil. Iya. Tapi waktu lu rubah sesuatu dari sesuatu yang kecil itu pasti akan jadi besar. Yes, betul banget. Jadi gue mulai coba ikutin tuh kayak Ko Victor bilang bawa botol minum. Gue lihat Putri bawa,
Siapa lagi? Hadi bawa, kalau nggak Erik bawa, Hadi bawa. Ya, berarti bukan hanya lu si Victor teh pelit, bukan teman-teman. Tapi dia manage-nya lebih benar. Nah, lu ikutin aja hal-hal yang benar, kenapa lu nggak ikutin gitu kan? Iya. Itu buat keluarga. Terus gimana cara gua satu hal lagi yang gua dapat dari sosok seorang Andre di Legacy itu dia lebih ke family man ya. Hmm. Ya gua nggak pernah lihat di Legacy ini ada yang flexing gitu kan. Hmm. Banyaknya kan di luar kayak gitulah ya. Kayak kemarin kalau teman-teman lihat di kantor lain tuh gila ada Tesla, ada apa ya baru tuh. Oh. Tapi kemarin Aristo juga bilang kok nggak ada Alphard di Legacy ya. Oh. Alphard ada Kok Alfred? sama sama 7 seat ya. Jadi ya hal itu yang gua nggak pernah apa ya yang gua lihat beda di Legacy gitu Oh. teman-teman. Ya gua pernah dapat satu orang yang gua lagi proses deketin untuk jadi agent gua mantan di tetangga. Kenapa? Yuk agent bagus banget. Gua ketemu sama Edo, gue bilang Do ini bagus banget, gue pengen banget orang ini. Waktu zaman pandemi aja dia kalau dibilang di Prudent dapat startup lah. Oh. Tapi gue tanya kenapa lu nggak lanjut di sana? Karena gue nggak suka dengan habit di sana, teman-teman. Karena gue nggak suka di sana yang waktu gue show gue harus show ikutan show. Waktu gue dapat gue harus show. Bukan habit gue di sana. Itu mungkin buat dia nggak salah. Gue tahu. Tapi itu bukan culture-nya gue. Ya. Jadi gue bilang di kantor gue nggak seperti itu kok. Tapi memang masih proses karena yakinlah untuk dapat yang bagus lu nggak segampang dapat yang asal gitu kan kok. Yes. Nah itu buat komunitas ya itu sih kok. Asik banget. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Mumpung ada Martinnya. Nah, Tin, sebelumnya saya kasih kesempatan dulu di floor. Ada yang mau nanya? Boleh nanya langsung? Ya. Kalau enggak, boleh nggak Tin? 3 hal mengenai komunitas yang boleh jadi pegangan teman-teman dalam ngejar goalnya di tahun ini, Tin. 3 hal yang lu tahu bahwa kan temanya Legacy itu Greater Together. Berarti kalau namanya Greater Together itu semuanya jadi besar, Tin. Nggak cuma 1 orang, 2 orang, tapi semuanya bertumbuh bareng, jadi besar bareng. Nah, apa sih 3 hal yang menurut Martin boleh jadi pegangan buat teman-teman bawa balik, oke diinget-inget nih setahun ini. 3 hal ya kok. Yang pertama sih buat gua komunitas itu penting banget karena itu pasti suportif banget buat kita gitu. Jadi gue yakin bahwa setiap orang di sini, setiap teman-teman di sini dimanapun itu pasti akan ngalami yang namanya problem. Gak mungkin ada masa happy terus. Ya kalau lihat grafik seorang agent Prudential atau agent dimanapun bilang grafiknya gak ada yang lurus terbang kayak pesawat ke atas tuh, gak ada. Ya, yang ada naik turun, naik turun, naik turun, begitu nggak? Ya, tapi naik turun ini tetap growth. Nah, waktu lu punya community yang pasti lu dapat suportif itu gitu. Waktu gua ngejar AD tahun lalu, 2 tahun lalu, gua pikir gua cuma kerja sendiri. Ya, beda banget waktu gua punya usaha, teman-teman. Ya, waktu gua punya usaha, gua pengen omset gua sekian, gua mikirin sendiri itu semua. Ya caranya gimana, gua mungkin ngambil kredit bank lagi, gua ambil order ke pabrik lagi yang semakin banyak, gua PO sebanyak mungkin, gua cari customer lebih banyak. Semua lo yang pikirin itu. Gua pikirin semua, nambah pegawai lebih banyak, akhirnya fraudnya juga lebih banyak. Ya, jadi itu semua sendiri. Tapi di community lu dapat semuanya udah tersedia teman-teman. Lu tinggal ikutin, ya tinggal lu mau nggak jalaninnya. Waktu lu rajin training, waktu lu rajin datang, dan lu punya maunya, lu pasti bisa gitu. Disupport sama community lu. Community lu kecil dari grup leader lu, grup unit lu, langsung dari grup legacy. Lu udah ada semua kok plannya gitu. Iya. Jadi memang buat gue yang pertama komunitas itu penting banget ya. Suportif banget gitu. Ya. Jadi ya suportifnya dalam segala hal ya gitu ya. Lu dalam misalkan ya gue sama Edo pun juga cerita masalah keluarga juga. Ya mungkin lu ada teman-teman di sini yang punya problem apa bukan hanya di dunia insurance doang gitu. Kita bisa share ya. Contohnya ya kenapa sih kadang-kadang orang nanya kok lu kenapa nggak double gitu kan ngejar istri lu diajak gitu. Padahal kan itu problem gua ya. Kenapa istri gua nggak bisa ikut pergi atau nggak bisa ikut ke kantor karena istri gua kerja gitu dan kerjanya cukup hektik. Meskipun hati kecil gua punya goals someday istri gua ikut di sini gitu kan. Yes. Itu jadi waktu gua ada di community yang benar itu lu lebih dikuatkan, lu pasti diyakinkan bahwa lu
bakal bisa dapat itu gitu. Hmm. Jadi yang kedua dia tadi suportif. Yang kedua sih apa ya sebenarnya gue yakin bahwa kita tuh ada di komunitas yang benar gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pasti punya activity, punya waktu yang sama setiap orang, tinggal teman-teman mau nggak manfaatin waktu itu dengan hal yang benar. Hal yang benar tuh gimana ya? Lu masuk di komunitas yang benar. Mungkin kalau kemarin gua nggak ketemu Edo, gua masuk ke sini, daily gua yang nggak punya usaha lagi kerja, mungkin gua akan pergi paling gampang teman-teman. Pergi ke tempat biliar, hobi gua biliar, ketemu temen, ujungnya di sana main biliar, Iya. habis duit, taruhan, Iya. ya. Dan lu you get nothing gitu kan, waktu Iya, itu kan. iya. Tapi kalau hari ini gua punya waktu, gua datanglah ke Legacy. Ya minimal gua bisa ngobrol, ketemu siapa, ketemu Ko Budi, gua ngobrol, ketemu Mike, gua ngobrol. Hmm. Lu pasti dapat daging teman-teman. Lu di sini Iya. tuh dapatnya daging gitu, Iya. bukan dapat sesuatu yang lu nggak bagus. Iya. Jadi lu dapat sesuatu waktu yang efektif sih gitu di sini. Ya, mungkin buat gua itu sih sebenarnya Oke. suportifnya yang lebih kerasa Oke. banget. Jadi sebenarnya kalau digambarin pakai ini bukan 3 hal ya, berarti ada satu hal di mana lu perlu punya komunitas yang positif, ya yang saling ngebangun lu, yang suportif buat lu, dan juga ya lu ngerasa bahwa di Legacy ini tempatnya ya Tin ya. Ya dan tentunya untuk teman-teman yang lain juga boleh achieve goal di tahun ini, teman-teman perlu terlibat lebih aktif. Benar. Ya nggak cuman sebagai penonton, tapi Ya. juga sebagai orang yang ada di dalamnya, Ya. sebagai ya, orang-orang yang ambil tanggung jawab juga ya Tin ya. Betul. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, thank you banget. Applause lagi dong buat Martin yang paling ini. Dan sebenarnya gue ada satu video yang gue mau tampilin. Ya, boleh tunggu dulu Felix. Ada satu video terakhir. Cindy boleh. Ini menurut saya, ini saya setel video ini udah sering banget. Jadi pasti beberapa orang juga udah tahu. Tapi kita boleh remind lagi, dan buat teman-teman yang hari ini datang baru, ya boleh liatin bahwa pentingnya komunitas, pentingnya suportif, pentingnya first follower seperti video ini. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement,
have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up Jadi dia bilang and apa join sih? in. Jadi saya lihat ceritanya Martin ya, bahwa Martin itu dapat, menurut saya dapat semua privilege-nya hari ini yang dia dapat itu karena dia jadi first follower seorang Edo yang benar-benar dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini teman-teman datang sendirian, mungkin teman-teman datang ke sini, aduh kayaknya gue bukan siapa-siapa, kayaknya gue belum jadi apa-apa. It's okay, jadilah first follower yang hebat. Nggak usah pusing-pusing teman-teman, jadi first follower aja yang hebat. Dukung leader lu, dukung visinya dia, dukung apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan, goalnya. Jadi itu aja. Dan teman-teman jadi lakukannya dengan hebat, bukan setengah-setengah. Ya, jadi saya percaya apa yang hari ini Martin dapatkan itu karena dari kesungguhannya dia untuk ikut Edo. Tentunya juga ada Yosua, tentunya ada Ebo, dan tentunya ada Vivi dan yang lainnya di tim Be Brave. Applause dong buat mereka yang boleh jadi contoh, jadi contoh buat kita semua. Nah, Tin, kayaknya kita kasih kesempatan buat Pak Martin juga sharing tentang gimana senengnya punya komunitas ya Be Brave yang lucu-lucu, katanya udah gua minta siapin foto-fotonya sama kekocakannya. Tin, boleh sharing Tin ya? Ya, ada beberapa foto sih. Jadi kita ngerjain asuransi itu ternyata nggak cuma kerjaan aja, tapi memang ada serunya ya Tin ya, justru ya. Iya, ada ini Nah. foto yang Oh. ini banyak ya foto-foto gua dari ini yang community yang bareng-bareng paling keren nomor 4 tuh. Itu Mana? bulan apa tuh yang ada foto Pak Didi tuh, lihat sebelahnya. Ebo masih bermimpi waktu itu, tapi hari ini dia udah nyata. Sebentar lagi dia foto kayak gitu teman-teman. Ada fotonya Ebo ya. Fotonya Yosua. Jadi memang ini yang momen yang memang gua dapetin gitu ya, mulai dari kita makan bareng, kumpul, meskipun gamenya kayak anak kecil nih, ini mainan sios nih apa ya, yang pasal ya gitu ya. Edo yang bawa mainannya Jaisal, teman-teman diaduin sama gua yang main, pas gua nggak bisa. Ingat nggak Yos yang kita pasang pasal? Nah jadi sesuatu yang gua dapat bahwa di community ini gua bisa berkembang banget lah kok. Oke. Gitu. Jadi nggak sebatas gua dapat dalam hal kerjaan doang gitu ya. Oke. Gua dapat happy-nya, dapat fun-nya. Gitu. Ya. Ini ada videonya nggak, Tin? Gak ada sih foto-foto doang. Oh, Belum sempat. foto ini ada. Oh, ini boleh. Ada yang, Ada lagi? nah ini mungkin lebih ke foto Oh, ini yang guanya. lu dapat jalan-jalan. Ini sama Ya. komunitas legasinya ya? Itu ada yang satu komunitas yang mungkin gua sama Rian waktu itu kita di New York ya Rian ya. Kita di apa ya sebutnya bukan di challenge sih sebenarnya, cuman dibilangin sama Cisyam, lu berdua tahun ini harus jadi adik gitu. Nah, gua foto di situ dan akhir tahun gua sama Rian finish sesuai. Dua-duanya agency director ya. Nah, ini juga waktu di Bali juga ya. Jadi kita ada momennya, kadang-kadang kita serius kerja, kadang-kadang juga kita lagi happy, lagi liburan, lagi main, kita dapat semua di sini gitu teman. Itu lagi ya sini. Nah ini contoh, Ko Victor juga mungkin lupa belajar jadi closing, bajunya sama. Waktu itu Ko Baju Victor sama ya? Oh iya, celananya beda. diundang di acara apa ya? Waktu yang kita meeting Q2, Iya, iya. Q2 ya kayaknya ya. Kita meeting di situ. Nah kayak gini contoh yang top leader gini, gue nggak pernah posting temen dulu, karena gue bukan nggak pede ya, takutnya disangka sombong apa. Jadi Edo yang posting, gue cuman repost aja gitu. Tapi untungnya hari ini ada Cindy yang selalu posting yang gini-gini, gitu pas gue repost juga gitu kan. Gitu sih teman-teman. Oke, plus dong buat Martin. Ada mau disampaikan? Atau udah? Ya buat teman-teman, satu mungkin beberapa hal yang bisa gue sampaikan. Kita tuh sekarang semua ada di komunitas yang benar gitu teman. Jadi teman-teman udah harus yakin bahwa teman-teman pasti bisa sampai ke goalnya kita di tahun 2024 ini, selama teman-teman ikutin aja step-stepnya, ikutin leader, follow your leader gitu. Lo ikutin juga langkah-langkah yang udah dibuat sama Legacy, dibuat sama Prudential gitu teman-teman. Lo ikutin tuh pasti lo finishnya bagus. Gitu sih. Oke, applause dong yang paling hebat buat Martin.
Saya belajar banyak dari seorang Martin ya, bahwa ketika dia mulai di sini, dia punya hati yang benar-benar mau melayani, mulai kasih yang terbaik. Nggak cuman buat leadernya aja, tapi juga buat teman-temannya, buat peer-to-peernya, which is saya percaya ya, itu spirit yang kita bangun di sini di Legacy. Jadi di Legacy ini menurut saya, sekali lagi karena kita temanya juga Greater Together, saya percaya bahwa teman-teman kita nggak pengen ada yang left behind. Ya, jadi buat teman-teman, kenapa sih tadi juga diacak supaya teman-teman kenal satu sama lain. Jangan sampai ada yang datang ke sini diem sendiri. Sekali lagi, perlu ada yang nyamperin, perlu ada yang kasih semangat, perlu ada yang say hello, perlu ada yang kasih senyuman, kasih yang terbaik. Ya, jadi hari ini kita sekali lagi sama-sama belajar dan menurut saya kalau hari ini lu belum jadi seseorang yang hebat, belum jadi leader yang hebat, it's okay. Ya jadilah first follower yang hebat. Itu aja. Thank you. Thank you. Semuanya. Thank you. Di buku yang gue baca, gue percaya great leader dulunya adalah seorang great follower. Nah, gue nggak tahu gue ada cerita apa belum ya, tapi gue tuh ada DM istri lu, Ci Marta. Terus gue bilang, Ci, si Ko Martin suka cerita nggak kalau dia tuh di Prudential kayak apa? Ya, terus, oh ya, tahulah, seenggaknya tahulah, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, laki lu tuh hebat loh, sekarang dia AD nomor 1, gue ceritain kan. Terus jawaban Ci Martin cuma satu. Ya kebetulan puji Tuhan Martin dapat komunitasnya yang pas yang support dia gitu ya. Jadi memang kadang-kadang dengar kata komunitas itu kayak udah bosen saking seringnya dengar teman-teman, bener nggak? Tapi kalau lu udah terlibat, involved di dalamnya, dapetin banyak hal dari sana, kita tuh bakal dapetinnya beda. Kalau bener-bener kalau quotes bilang kalau lu mau jalan jauh, jalan bersama-sama gitu ya. Itu tuh bener banget gitu ya. Nah jadi thank you Ko Martin buat hari ini. Nah. Gua mau share Satu hal lagi nih, Ya. gua dulu. Ya boleh. Nah, Ini satu hal lagi ya. Vin. Nah, satu hal lagi ya, yang gue lihat dari Ko Martin tuh adalah humble teman-teman. Ya humble tuh dalam artian apa? Umur beda jauh gitu ya. Dia pernah satu kali Zoom yang waktu lagi ceritain unit link tuh, kan dia belajar akuisisi. Gila ya nih gue diajarin sama anak kecil dia bilang gitu ya. Tapi si Ko Martin tuh kalau gue bilang apa dia tuh selalu nurut. Tadi malam aja nih ya, besok pakai baju apa ya? Pakai yang kan kemarin kita habis foto grup kan sewa studio, pakai baju tadi aja gitu. Jangan kok bagusan pakai baju hitam, outernya luaran putih. Dipakai hari ini teman-teman. Jadi Ko Martin tuh humble teman-teman. Menurut gua kalau orang punya karakternya, ya kekerjaannya akan mencerminkan lah teman-teman. Gitu loh menurut gua. Nah kalau dari gua itu aja closingnya kok. Gue tambahin sedikit ya. Edo ini orangnya yang nggak pernah maksudnya nggak ngasih ilmunya sama gua gitu. Jadi ada suatu waktu yang dia bilang gua, kok ini buku lu baca. Ada buku. Sampai detik ini pun baru gua baca 10% teman-teman. Tapi gua tahu bahwa gua memang nggak suka banget baca. Bukan nggak suka, kedua keterbatasan mata yang udah agak susah. Jadi tapi gua tahu bahwa baca itu penting. Waktu lu baca buku itu pasti lu dapat sesuatu. Gua coba baca ternyata gua nggak nyaman. Ya, gue cari tuh di YouTube, ada yang kalau teman-teman pernah ada yang dibacain, dia akan membahas buku, gue ikutin dari situ. Jadi ternyata bener ya kalau baca buku tuh banyak banget ilmu yang dapat. Itu gue dapat tentang apa yang namanya growth mindset, apa yang namanya grit, apa yang namanya tentang lu sharing time together gimana gitu. Jadi memang gue nggak seneng yang gue baca. Mungkin kalau Glenn kemarin bilang ayat Alkitab setiap hari ya Glenn ya. Gue udah jalan itu 2 tahun lalu, meskipun ada bolong-bolong gitu. Jadi teman-teman waktu baca itu buat gue thank you banget, ada udah ngingetin gue suruh baca. Tapi gue merubah cara baca gue dengan gue lebih senang denger gitu. Ya, tapi gue dapetin istisahnya gue dapet sih. Kok Ari aja gue udah ketularan nih sebentar lagi. Nanti rambut tambah putih. Video. Mata ntar lagi siap-siap. Oke, yang mau tahu videonya di Japri gue nanti gue kasih ya. Oke, itu aja teman-teman buat meeting hari ini. Thank you. Semangat buat memulai 2024 kita.